Kalau harapan saya sih sebenarnya supaya kan ini ada sebuah teknologi ya yang dibilang baru sih enggak, tapi bisa dipakai untuk dimanfaatkan di Indonesia, terutama untuk sekolah-sekolah. Misalkan karena kan ini dalam bentuk aplikasi web ya, bisa diakses untuk kegiatan pembelajaran, untuk decision support system kayak gitu bisa dipakai juga. Nah itu saya mengenalkan itu, dan terutama juga ya mudah-mudahan bisa membuat menjadi sebuah motivasi juga buat saya supaya bisa lebih baik lagi sebagai widaiswara. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen GTK Sumarna Surapranata juga berpesan bahwa apa yang sudah dipaparkan dalam ajang ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Tentunya harapannya adalah best practice ini nanti menjadi contoh. Ya, kita tidak harus selalu melihat contoh-contoh dari luar. Yang sebenarnya dari luar juga, ilmu-ilmu di luar itu kan hasil temuan-temuan best practice dari sekolah-sekolah. Nah ini mudah-mudahan best practice yang dari Kasihan tadi, SMA Kasihan, bisa digunakan, diberikan contoh oleh SMK-SMK lain. Setelah melalui beberapa tahap penilaian Dewan Juri, yaitu studi dokumen, verifikasi, kerja mandiri, presentasi, dan wawancara, akhirnya sebanyak 27 peserta terpilih menjadi pemenang di ajang Best Practice tingkat nasional bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan widya iswara di Jakarta. Atas kemenangan ini, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Profesor Dadang Sunendar memberikan ucapan selamat dan berharap agar melalui penghargaan ini dapat semakin memacu dan memotivasi untuk terus berkarya di bidang masing-masing. Selamat kepada Ibu Bapak semuanya yang memperoleh penghargaan tadi ya. Dan mudah-mudahan penghargaan ini akan semakin memacu sekaligus memberikan motivasi kepada Ibu Bapak untuk bekerja lebih baik lagi dan mengabdi kepada negara dalam bidang masing-masing. Haru dan bahagia adalah hal yang dirasakan para pemenang dalam ajang ini. Tak hanya itu, mereka pun mengakui bantuan dari banyak pihak yang memuluskan perjalanannya di ajang bergengsi tahunan ini. Ini terkait dengan semua pihak yang telah membantu. Karena tanpa mereka semua, tanpa teman-teman dari sekolah, tanpa pengawas, tanpa dinas, saya tidak akan bisa seperti ini. Yang Ibu angkat di presentasi best practice Ibu seperti apa? Saya mengangkat sekolah kami dengan tema berjaya, bekerja keras, jati dirinya, akhlak mulia. Apa itu? Ya, karena kami mengangkat bahwa akhlak mulia adalah dasar untuk kehidupan anak-anak di masa mendatang. Itu tanpa akhlak mulia, anak-anak tidak akan luhur melestarikan pendidikan, kebudayaan, dan semuanya dalam kehidupannya sehari-hari sampai akhir hayatnya. Berikut ini nama para pemenang apresiasi Best Practice tingkat nasional bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan widya iswara di lingkungan Kemdikbud tahun 2017. Karya tulis dengan judul Menjual SMKN 2 Bantul Yogyakarta melalui konser berhasil menjadi juara 1 apresiasi Best Practice tingkat nasional kepala sekolah, pengawas sekolah, dan widya iswara tahun 2017 kategori SMK.
adalah Samsuri Nugroho, Kepala SMKN 2 Bantul, Yogyakarta yang mengangkat judul ini. Di dalam tulisan saya itu berjudul menjual, kami beri tanda petik SMK Negeri 2 Kasihan melalui konser-konser. Artinya apa yang menjadi potensi unggulan sekolah itu bisa disebarluaskan kemana saja. Bisa lewat konser-konser yang dihadapkan pada berbagai segmen, bisa sekolah, bisa masyarakat, bisa komunitas, baik yang ada di desa maupun di kota, dan tidak berhenti di situ. Ketika konser sudah selesai, kemudian diunggah di web sekolah atau diberitakan, diwartakan melalui koran-koran. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata pun menyampaikan kesan positif atas kemenangan sosok murah senyum ini. Bagaimana mereka bisa memperlihatkan keorisinalannya. Contoh tadi menjual konser-konser sekolah, karya Kepala SMK 2 Kasihan Jogja, yang memang dia punya naskah yang cukup handal dan terbukti kan musiknya juga bisa kita lihat. Tak hanya ucapan selamat yang layak diberikan kepada para pemenang, namun semangat dan konsistensi untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi bagi dunia pendidikan Indonesia menjadi hal yang perlu terus disemaikan dalam diri setiap pelaku pendidikan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, dan majulah Indonesia. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam informasi pendidikan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Saya Larasati Nur Rahma dan kameramen Amarudin Jauhari melaporkan dari Jakarta. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, dan majulah Indonesia.